berlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Siapakah kita ini manusia yang dalam diam riuh, ragu dan tak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alinda Ramadhani dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pandemic fatigue. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat banyak orang merasakan kelelahan secara psikologis. Kelelahan psikologis ini disebut sebagai kelelahan pandemi atau pandemic fatigue. Pandemic fatigue atau kelelahan akan pandemi merupakan kondisi ketika seseorang lelah dengan ketidakpastian kapan sebuah pandemi akan berakhir. Pada akhirnya, pandemic fatigue membuat banyak orang mulai tidak mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19. Menurut WHO, pandemic fatigue adalah hal yang wajar dialami setiap orang. Meski begitu, kamu tetap harus juga mengikuti protokol kesehatan untuk membantu menurunkan infeksi COVID-19 dan juga perlu menemukan cara yang efektif untuk menjaga kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan beberapa materi tentang ciri-ciri seseorang mengalami pandemic fatigue. Yang pertama, tidak rajin atau tidak konsisten dalam memakai masker dan mencuci tangan. Yang kedua, sudah cukup tidur tapi dirinya masih terasa lelah. Yang ketiga, kurang sabar dan mudah menyerah. Yang keempat, merasa stres terhadap tugas atau situasi tertentu yang sebelumnya mampu kamu selesaikan dengan baik. Yang kelima, tidak terlibat dalam hal-hal yang sebelumnya dianggap mudah. Yang keenam, merasa putus asa tentang masa depan. Yang ketujuh, sulit merasa fokus dan berkonsentrasi dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir, hal-hal yang mengganggu padahal sebenarnya tidak, salah satunya yakni social media fatigue, yaitu hal yang berkaitan dengan sosial media tiba-tiba melelahkan hingga merasa cemas dan mudah bosan. Apakah kamu termasuk dalam ciri-ciri tersebut? Hai, aku Jasmine Aulia dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara. Di sini aku akan menjelaskan tentang gejala-gejala fatigue pandemic syndrome. Sebelum aku menjelaskan, kalian tahu nggak sih apa itu pandemi fatigue syndrome? Pandemi fatigue syndrome yaitu kelelahan seseorang dalam menunggu ketidakpastian di era pandemi ini. Pasti kalian udah tahu kan apa yang aku maksud? Yang aku maksud, kita tuh kelelahan menunggu ketidakpastian kapan pandemi ini segera berakhir. Kapan kita keluar tanpa masker, kita bertemu tanpa berjarak, tanpa bersocial distancing, kapan kita mengurangi memakai hand sanitizer. Karena yang aku tahu, beberapa orang yang keseringan memakai hand sanitizer membuat tangan mereka gatal-gatal atau kayak alergi gitu ya. Alergi, terus kan itu juga membuat dampak yang jelek buat diri kita kalau sampai alergi gitu. Oh iya, kalian tahu gak sih apa arti fatigue itu? Fatigue itu adalah gejala umum dari banyak kondisi medis ringan sampai serius bahkan berujung kematian loh. Ada kelelahan juga merupakan hasil alami dari beberapa gaya hidup, seperti kurang olahraga atau pola makan yang buruk. Ini dia gejala-gejala yang akan kita bahas. Yang pertama, kelelahan fisik seseorang akan menjadi sulit secara fisik untuk melakukan kegiatan yang biasa dilakukan, seperti naik tangga, lari-lari, atau bahkan memasak pun itu akan kesulitan. Mungkin ada beberapa orang yang saking paniknya mereka jadi kesulitan untuk ngapa-ngapain.
Yang kedua adalah kelelahan mental seseorang merasa lebih sulit untuk berkonsentrasi pada banyak hal, seperti saat bekerja, saat sekolah, ataupun melakukan kegiatan sehari-hari. Di era-era seperti ini, banyak sekali hal yang membuat mental kita down. Contohnya seperti kita mendengar berita yang belum tentu kebenarannya tanpa kita mencari sumber yang terpercaya, kita masukkan ke pikiran kita membaca berita itu, padahal itu yang belum tentu benar, seperti berita hoax. Ya kan, kita banyak sekali menerima berita hoax. Saat ini kita banyak sekali dapat WhatsApp forward dari teman-teman kita atau dari grup kita yang menjelaskan tentang COVID ini kayak gini, terus juga gosip-gosip tentang vaksin mematikan, vaksin apa. Itu tuh yang belum tentu kebenarannya, sebaiknya kita jangan mendengarkan itu dulu ya. Karena itu bisa membuat diri kita semakin panik dan khawatir. Padahal kita seharusnya harus mencari kebenaran dari info tersebut, mencari sumber terpercaya agar kita tenang, kita menerima info yang benar. Ya, seperti itu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih udah dengerin, semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Sintanuria dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelompok 29. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan tak ayal membuat orang-orang merasakan kelelahan secara psikologis. Kelelahan psikologis ini disebut sebagai kelelahan pandemik atau pandemic fatigue. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di antara penduduk Istanbul, sekitar 64,1% peserta ditemukan dengan kelelahan psikologis sebagai masalah kesehatan mental, utama akibat efek pandemi COVID-19. Faktor psikologis memainkan peran penting selama pandemi apapun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kasus virus corona yang signifikan dari hari ke hari. Stres di antara orang-orang meningkat. Selain itu, faktor-faktor seperti kehilangan orang yang mereka cintai, krisis keuangan, pembatasan perjalanan, penutupan tempat kerja dan sekolah, serta isolasi diri telah berkontribusi banyak pada masalah psikologi. Kelelahan karena pandemi dapat menyebabkan masalah seperti masalah kurang tidur, kabut otak, kurangnya motivasi, menarik diri dari berbagai hal, dan peningkatan emosi dengan orang lain. Berikut adalah cara mengatasi kelelahan mental akibat pandemi. Yang pertama, tidur yang cukup. Tidur yang cukup bagi manusia adalah 7 jam sehari. Dapat membantu mengurangi kelelahan secara psikologis. Kurang tidur dapat memperburuk situasi dan membawa Anda ke dalam masalah seperti depresi. Yang kedua, olahraga. Setiap hari tidak hanya akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, tetapi juga memberi manfaat secara psikologis. Ini membantu menurunkan stres dengan menenangkan pikiran Anda. Lanjut, yang ketiga, batasi mendengarkan semua berita tentang COVID-19. Mendengarkan setiap berita tentang COVID-19 dapat mempengaruhi Anda secara negatif dan menyebabkan kelelahan. Dengarkan berita dari sumber yang akurat dan tetap bersikap positif untuk mengatasi situasi secara efisien. Yang keempat, komunikasi. Habiskan waktu bersama keluarga tercinta dan teman Anda atau terhubung dengan mereka melalui sumber digital seperti telepon atau panggilan video. Ini akan mencegah perasaan terisolasi dan dengan demikian mencegah yang namanya kelelahan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menerima kondisi emosi. Yakni, pandemi orang-orang merasa campur aduk. Bisa berupa rasa sakit akibat kehilangan orang yang dicintai, stres penyebaran virus, dan rasa kesepian akibat jauh dari keluarga atau karena mengisolasi diri. Nah, terima emosi Anda dengan cara positif karena mengabaikannya, dapat menyebabkan stres fisik atau menyebabkan bentuk yang lebih kronis seperti depresi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dampak ekonomi COVID-19 ini sangat mengguncang dalam aspek perekonomian dan juga turunnya aktivitas perekonomian serta terbatasnya mobilitas barang, jasa maupun pembatasan ruang gerak penduduk. Masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat dan menjadikan rentan terhadap risiko jatuh miskin dan pengangguran. Pandemi COVID-19 ini pun membuat perekonomian khususnya ekspor dan impor di Indonesia jadi melambat. Dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan buat menambah kasnya. Dan banyak juga perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk membatasi produksinya karena kurangnya permintaan barang dan jasa para konsumen. Bahkan ada beberapa perusahaan yang akhirnya memilih untuk tutup pabriknya dan juga mem-PHK para karyawannya tanpa memberikan pesangon. Kejadian ini pun membuat pengangguran di Indonesia jadi meningkat karena pandemi COVID-19 ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi hampir di seluruh negara. Dampak pandemi sangat berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia, termasuk dalam berjalannya aspek transportasi di Indonesia, turunnya aktivitas masyarakat, khususnya setelah ditetapkannya bekerja secara WFH, membuat masyarakat diwajibkan melakukan aktivitas di rumah. Pandemi COVID-19 membuat perusahaan transportasi seperti bandara, stasiun, dan terminal merasakan dampak yang signifikan. Turunnya jumlah penumpang besar-besaran, tingginya persyaratan untuk melakukan perjalanan membuat pemasukan perusahaan semakin lama semakin berkurang. Bahkan banyak perusahaan penerbangan yang terancam bangkrut karena pandemi ini, dan membuat hutang perusahaan semakin meningkat hingga triliunan. Dikarenakan kondisi yang semakin lama semakin memburuk, semua perusahaan penerbangan mengurangi sebagian besar jumlah pekerjanya atau PHK besar-besaran. Pengurangan ini juga sangat berpengaruh pada ekonomi keluarga para karyawan karena mereka kehilangan pekerjaannya. Pengurangan harga tiket juga tak luput dari efek pandemi ini. Perusahaan berlomba-lomba menjual harga tiket sangat rendah untuk menarik para penumpang. Banyak orang yang mengalami permasalahan kesehatan mental akibat pandemi. Sangat bisa dipahami mengingat pandemi merupakan sumber stres baru bagi masyarakat dunia saat ini. Salah satunya faktor jarak dan isolasi sosial. Ketakutan akan COVID menciptakan tekanan emosional yang serius, ruang gerak yang terbatas, dan minimnya interaksi dengan teman sebaya selama masa pandemi dapat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa mereka. Remaja yang sejatinya merupakan kelompok usia paling rentan akan stres dan kecemasan, kini dihadapkan kepada sebuah polemik baru akibat COVID-19 yang semakin meningkatkan resiko terjadinya stres dan kecemasan. Kegiatan yang biasa dapat mereka lakukan dengan wajar, kini menjadi terbatas. Akses sosial kepada individu dan komunitas juga tidak dapat mereka lakukan seperti biasanya. Hal inilah yang dapat menjadi tekanan-tekanan baru kepada kelompok rentan ini selama menghadapi wabah COVID-19. Pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir ini membuat banyak masyarakat mengalami kelelahan secara emosional dan mental, sehingga berdampak kepada sosial dan budaya, di mana kepedulian terhadap sesama masyarakat mulai memudar, solidaritas sesama masyarakat mulai memudar, dan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang sudah mulai memudar. Contohnya seperti kegiatan kebudayaan kerapan sapi, kerapan kambing, dan lain-lain. Sehingga membuat masyarakat lelah akan hal ini, yang membuat mereka lalai dan merasa bahwa COVID-19 ini tidak ada, hanya iming-iming di sosial media saja. Sehingga kelalaian tersebut membuat masyarakat tidak lagi patuh terhadap protokol kesehatan dengan tidak memakai masker saat bepergian, tidak menjaga jarak, kembali melakukan kerumunan. Hal inilah yang sangat membahayakan bagi masyarakat yang bisa membuat penyebaran COVID-19 tidak dapat diatasi dan malah membuat angka kematian dan terinfeksi virus semakin bertambah. Dampak virus corona pada pendidikan. Ketika wabah virus corona masuk ke Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan bahwa sekolah dan
bidang pendidikan lainnya diselenggarakan melalui sistem pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan daring. Melalui sistem ini, segala aktivitas sekolah, pemberian materi, dan tugas-tugas diberikan secara online. Banyak sekolah dan universitas yang tutup sementara agar pembelajaran tatap muka tidak memperburuk infeksi penularan wabah virus corona. Tidak hanya itu, di perkantoran juga diterapkan sistem WFH yang mengharuskan pekerja harus bekerja di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Aulia Farhana dari Fakultas Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menceritakan tentang dampak dari pandemik. Dampak dari pandemik salah satunya yaitu kehilangan pekerjaan. 1 dari 2 orang di seluruh dunia mengalami penurunan penghasilan akibat pandemik. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa saat ini kebanyakan orang yang mengalami kemiskinan akibat pengurangan jam kerja dan dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Akibat dari itu, mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan mereka juga tidak bisa membiayai pendidikan anaknya untuk bersekolah. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa makanan pokok. Makanan pokok salah satunya seperti beras, telur, minyak, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Harif Ramadana dari Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari COVID-19 terhadap perubahan gaya hidup. Di antaranya adalah yang pertama, cara berbelanja. Sebelum pandemi, rata-rata orang berbelanja langsung ke pasar atau ke mall. Tetapi di masa pandemi sekarang ini terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam hal berbelanja, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dengan cara belanja online sehingga tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang yang diinginkan. Hal itu cukup menyenangkan, tetapi dari sisi yang lain itu akan membuat orang-orang semakin boros atau konsumtif. Yang kedua, memakai masker. Di masa pandemi sekarang ini, masker seakan menjadi hal yang wajib dalam fashion. Kemana-mana orang keluar rumah menggunakan masker sehingga membuat harga masker sedikit melambung. Hal ini juga berdampak positif bagi orang-orang yang kreatif yang bisa memproduksi masker yang bagus, yang layak pakai, sehingga peluang kerja semakin terbuka. Tetapi di sisi yang lain akan muncul masalah baru, yaitu sampai masker terus menumpuk sehingga jika tidak dikelola dengan baik maka akan menyebabkan masalah baru dalam dunia kesehatan. Yang ketiga, bersepeda. Di masa pandemi sekarang ini banyak orang yang berolahraga dengan bersepeda dan menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat, sehingga harga sepeda saat ini sangat melambung. Hal itu cukup bagus bagi produsen sepeda dan juga bisa mengurangi polusi kendaraan yang bermotor, tetapi sangat tidak baik bagi konsumen yang ekonominya menengah ke bawah. Demikian beberapa perubahan gaya hidup yang terjadi pada saat pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak politik. Dalam sistem pemerintahan, banyak terjadi perubahan selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi sistem politik di berbagai negara. Salah satunya yaitu Indonesia, yang menyebabkan penangguhan kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan umum karena kekhawatiran penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pemilu 2020 yang rencananya akan digelar pada 23 September ditunda, sehingga Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengajukan penundaan dan bakal digelar pada 9 Desember. Usulan itu kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Mei. Pilkada di era pandemi COVID-19 seperti ini banyak memunculkan beberapa tantangan bagi pelaksana maupun kontestan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana sih cara kita untuk mengatasi pandemic fatigue atau kelelahan mental akibat pandemi. Jadi, mengatasi pandemic fatigue ini bisa dengan pertama, tidur yang cukup. Tidur yang cukup minimal 7 jam sehari dapat membantu mengurangi kelelahan psikologis. Kurang tidur dapat memperburuk situasi dan membawa Anda ke masalah mental lain seperti depresi. Kedua, olahraga. Olahraga setiap hari tidak hanya akan meningkatkan sistem kekebalan Anda, tetapi juga akan memberikan manfaat psikologis. Ini membantu menurunkan stres dengan menenangkan pikiran Anda. Yang ketiga adalah batasi mendengarkan semua berita COVID-19. Nah, mendengarkan setiap berita tentang COVID dapat memengaruhi Anda secara negatif dan menyebabkan kelelahan. Dengarkan berita dari sumber yang akurat dan tetap bersikap positif untuk mengatasi situasi secara efisien. 4. Komunikasi. Habiskan waktu bersama keluarga dan teman Anda atau terhubung dengan mereka melalui sumber digital seperti telepon atau panggilan telepon. Ini akan mencegah perasaan terisolasi dan dengan demikian mencegah kelelahan. Nah, yang kelima adalah menerima kondisi emosi. Nah, pandemi telah membuat orang-orang merasa campur aduk. Bisa berupa rasa sakit akibat kelelahan orang yang dicintai, stres akibat penyebaran virus, dan rasa kesepian akibat jauh dari keluarga, atau karena mengisolasi diri. Nah, terima emosi Anda dengan cara yang positif karena mengabaikannya dapat menyebabkan stres fisik atau menyebabkan bentuk yang lebih kronis seperti depresi. Nah, begitulah cara-cara kita untuk menghadapi masalah pandemic fatigue atau yang lebih kita kenal dengan kelelahan mental akibat pandemi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegelisahan, keresahan, serta kelelahan adalah hal yang sangat wajar kita rasakan. Kegundahan itu pun adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai. Istilah ini kita kenal dengan sebutan pandemic fatigue syndrome. Sosial dan budaya yang memburuk bahkan lenyap, pendidikan yang tak membaik, ekonomi yang terus menurun. Jelas itu menjadi salah satu penyebab sebagian penduduk Indonesia undur diri atau melepas diri dari prokes atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 ini jelas sangat mempengaruhi kehidupan penduduk Indonesia dari segala sisi, seperti yang kita ketahui, mulai dari sisi sosial dan kebudayaan, sisi pendidikan, sisi ekonomi, serta sisi gaya hidup penduduk Indonesia. Kepastian akan berakhirnya pandemi COVID-19 ini tidak jua kita dapatkan. Namun, bukanlah ego yang bisa merubahnya, melainkan bahu-membahu, bantu-membantu, saling menjaga, saling percaya, serta saling mendukung. Menjaga kesehatan mental serta fisik, diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai, disertai dengan selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti setiap kesulitan kita dengan kemudahan. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Kebutuhan banyak, anak masih kecil-kecil Pak, kami masih butuh biaya, harus nyetor rumah juga. Jadi saya coba nggak ada lagi pegangan, daripada kita mati kelaparan dalam rumah begini, kita nekat jualan keluar.